Oke. Di sini. Sekarang Taruh. Des, silent Des. Oke, silakan. enggak enak Taruh. Eki belum. Oh, Eki belum. Eki ya. Panasnya aku nggak ada. Eki ya. Nah, lama udah. Pakai HP ya. Gambar kita minta aja. Ini udah. Ya, yuk. Aman nggak? Coba. Oke. Iya. Aman Kak. Yuk. Oke. Karen, mungkin bisa dimulai dulu Karen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya rekan-rekan media. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kami dari tim Ray-Ban Strategic Law Firm ingin menyampaikan beberapa hal. Berawal dari tim Ray-Ban Strategic Law Firm membuka bantuan hukum gratis dan konsultasi hukum gratis setiap harinya di Jalan Tebet Timur Dalam 5 nomor 11. Kemudian datanglah Pak Obor Panjaitan yang praktisi hukum juga, advokat juga, mengadu kepada kami Ray-Ban Strategic Law Firm bahwa ada seorang anak kecil yang di samping saya ini berusia 7,5 tahun. 7,5 tahun, namanya Naira. Diduga dilakukan kekerasan, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang mana diduga dilakukan oleh tetangganya sendiri, yaitu kakek-kakek berusia kurang lebih 65 tahun. Dan itu berlangsung kejadiannya hampir setiap hari selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian ibunya Naira, yaitu Ibu Titin, sudah melakukan pelaporan di Polres Metro Depok, namun setelah berbulan-bulan, 6 bulan, belum ada perkembangan yang signifikan. Kemudian, setelah pengaduannya ke kami, ke Ray-Ban Strategic Law Firm, kami dengan tim, ada Budi Wahyono di sini dan kemudian Pak Obor Panjaitan juga yang menjadi tim kami menelusuri lah. Dari laporan tersebut kami datang ke lokasi, ke tempat di mana dilakukannya tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Kami di sini ada beberapa lokasi. Di sini ada kolam berenang, lokasi di mana kakek tersebut selalu menemui Naira dengan alasan ingin mempertemukan Naira dengan ayahnya, yang mana ayahnya itu telah pergi meninggalkan dia. Kemudian Naira ingin sekali kangen dengan ayahnya, tapi dengan iming-iming, ayo kita ketemu ayah, saya kenal dengan ayah kamu, ayo kita ikut. Dan diajaklah untuk katanya ke masjid mengaji, tetapi ternyata setelah itu dibawalah ke sebuah kebun yang mana masuk juga gang di dekat rumahnya, seperti ini gangnya. Kemudian diajak ke kebunnya seperti ini. Dan kami tim Ray-Ban Strategic Law Firm sudah mengecek langsung, ada juga di YouTube kami, Unlock dan Ray-Ban Entertainment. Kami sudah lokasinya, kami sudah datangi, kemudian kami sudah mewawancarai juga RT, RW, kemudian juga tetangga. Dan setelah itu kami sudah juga berkoordinasi dengan Komnas Anak yang diketuai oleh Bapak Agustinus Sirait. Ya, Agustinus Sirait SE, yang itu sebagai menjabat Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, ya, atau Komnas PA. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan penyidik unit PPA Polres Metro Depok, karena laporannya ada di Polres Metro Depok. Dan alhamdulillahnya saat ini terduga pelaku, yang mana adalah kakek pelaku tersebut, sudah diamankan atau ditahan. Tetapi ada hal yang menarik di sini. Kenapa seorang anak, yaitu Naira, berusia 7,5 tahun, kemudian dia pas ketahuan sama ibunya ternyata dibegitukan. Saya tidak bisa menceritakan secara detail karena ini sangat-sangat kekejaman, kekerasan seksual
seksual terhadap anak yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya tidak bisa saya ceritakan di sini. Setelah ketahuan ibunya marah, akhirnya membuat laporan, malah si istri dari kakek tersebut, ya, istri dari kakek tersebut malah mendatangi rumah Naira dan memukul punggung Naira dan menyebut Naira adalah pelakor. Jadi atas kedekatan itu, karena sudah ramai, istri dari kakek tersebut datang dan, kamu ya dasar pelakor. Naira dimarahi, dipukul, dan akhirnya Naira lari meminta pertolongan. Gitu. Jadi ini sangat miris sekali, di mana tidak mungkin rasanya anak wanita usia 7,5 tahun dianggap sebagai pelakor. Dia baru belajar baca tulis, baru masuk SD kelas 1. Tapi oleh yang mana berarti istrinya kakek itu adalah nenek-nenek gitu kan, menganggap anak sekecil ini adalah pelakor. Gimana jalan ceritanya? Maka dari situlah Reben Strategic Law Firm, tim kami yang mana membuka bantuan hukum gratis dan konsultasi hukum gratis, sangat tergugah dengan adanya kejadian ini. Dan kami juga nggak mau lagi ada korban-korban lainnya. Dan setelah kami cek ya Pak Obor, ternyata di sana ada 2 kasus lagi yang belum ditangani dan sudah setahun. Cuma di dalam kesempatan ini kami juga ingin berterima kasih karena setelah Mama Naira berkonsultasi atau memberikan kuasanya kepada kami untuk menangani kasus Naira tersebut, kami berkoordinasi dengan penyidik unit PPA dalam hal ini yang dipimpin oleh Bapak Kanit Sutaryo. Kemudian Bapak Kanit dengan gercepnya, dengan tegasnya langsung melakukan pemanggilan, langsung melakukan BAP, langsung olah TKP dan lain sebagainya. Dan di kesempatan ini juga kami ingin berterima kasih kepada Kasat Reskrim Polres Metro Depok, yaitu AKBP Made Gede Oka, yang telah secara tuntas menangani kasus Naira tersebut. Juga tidak lupa kepada Bapak Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri SIK MSI yang telah mengatensi perkara tersebut. Juga kepada Bapak Kapolri Negara Republik Indonesia kita saat ini, yaitu Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Karena di bawah kepemimpinan beliaulah Polri saat ini profesional, tegak lurus, dan selalu mengedepankan hak-hak dari hak hukumnya masyarakat Indonesia gitu. Jadi untuk teman-teman dimanapun berada di seluruh Indonesia, saya ingin sampaikan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah bukan kejadian yang biasa-biasa saja, tapi kejadian pelanggaran HAM berat luar biasa. PBB juga sudah menentukan, dunia juga sudah menentukan bahwa itu tidak ada kata damai, karena kekerasan seksualnya saja sudah melanggar HAM, apalagi dia terjadi pada anak di usia 7,5 tahun. Untuk saat ini semoga tidak ada korban-korban lagi, dan bagi siapa saja di luar sana, ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya, sepupunya, keponakannya terjadi demikian tapi tidak bisa speak up, ayo sama-sama dengan Reben Strategic Law Firm kami membuka bantuan hukum gratis dan konsultasi gratis di seluruh Indonesia. Kalau memang tidak ada biaya, kami yang akan ke sana. Jadi untuk berani speak up. Kadang-kadang orang tua takut karena takut digunjing, takut dibully, takut diusir dan lain sebagainya, takut di kampung itu dibicarakan. Tapi kan hukum harus ditegakkan, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah hasil kerja keras dari Reben Strategic Law Firm bersinergi juga dengan AKBP Made Gede Oka, yaitu Kasat Reskrim Polres Metro Depok, dan juga penyidik Bapak Kanit Sutaryo. Kita sudah berhasil menyelesaikan satu kasus yang akhirnya sudah dilakukan penangkapan terhadap terduga pelaku, walaupun pada awalnya pelaku menghindar, kemudian berbelit-belit tidak mengakui, tapi akhirnya sudah bisa ditangani dengan baik. Itu kurang lebih dari saya. Mungkin ada sepatah dua kata-kata dari Mama Naira sebagai ada satu hal lagi yang mau saya sampaikan. Kenapa saya mau berkoordinasi dengan Komnas Anak dengan Bapak Agustinus Sirait SE itu karena
kekerasan seksual terhadap anak itu bukan hanya sampai si pelakunya tertangkap saja, tetapi ada dampak psikologis yang terjadi yang mungkin akan berdampak seumur hidup bagi seorang korban. Karena dia terjadinya masih sangat kecil sekali, dia belum bisa mengenal apa itu yang namanya berbuat seperti itu, pacaran aja dia belum tahu, baru belajar baca tulis, baru belajar menghitung. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.